Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami sungguh bersuka cita dapat kembali menjumpai Anda di akhir minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Aba Love Bali. Dan berikut adalah beberapa pengumuman yang akan kita simak bersama dalam sepekan. Ibadah Aba Youth Teens khusus untuk remaja SMP hingga SMA setiap Sabtu pukul 5.30 sore bertempat di lantai 3 Aba Love Bali. Ibadah Aba Youth Pro khusus untuk mahasiswa hingga profesional kerja setiap hari Minggu pukul 11 siang bertempat di lantai 3 Aba Love Bali. Hai adik-adik Aba Kids, ibadah Aba Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi bertempat di lantai 2 Aba Love Bali. Tema kita bulan ini komunitas yang menjangkau. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 8 pagi bertempat di lantai 3 Aba Love Bali. Bapak Ibu Saudara, konsep berdoa sudah dimulai pada hari Jumat yang lalu. Dan penutupan doa dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus pukul 7 malam bertempat di lantai 3 Aba Love Bali. Kami mengajak semua jemaat untuk ambil bagian dalam penutupan doa ini. HUT Aba Love Bali akan diadakan hari Minggu tanggal 24 September 2023. Bertempat di sebelah timur Patung Kumbakarna, Kebun Raya Bedugul. Pendaftaran dimulai tanggal 6 Agustus dan penutupan pendaftaran tanggal 10 September 2023. Untuk informasi pendaftaran, jemaat dapat mendaftar ibadah umum dengan Saudari Gracia, ibadah teens dan pro dengan Saudari Ita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan door prize, silakan menghubungi Ibu Mary dan Ibu Putih. Semakin kuat, semakin berdampak.
Demikianlah Aba News Update minggu ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kita @abalofbali dan subscribe channel YouTube kita Aba Love Bali. Happy Sunday, God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya pagi ini? Apakah kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat? Tapi saya yakin percaya setiap kita lah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kenapa demikian? Kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kita bisa memuji, memuliakan akan Dia. Menghadirkan Allah itu sendiri di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Saudara yang kasih, saya mempercayai Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Karena firman Tuhan bisa menghibur kepada setiap kita. Firman Allah bisa menegur kepada setiap kita. Bahkan juga firman Tuhan akan memperlengkapi setiap kita tanpa kecuali. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kami percaya kasih Tuhan begitu luar biasa kepada anak-anaknya. Apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak sesuai dengan kehendak daripada kita. Tapi Tuhan tetap menjaga kita. Saudara yang kasih, menyelamatkan kita. Memberikan berkat atau rezeki kepada setiap kita anak-anaknya. Yang mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Maka dari itu saudara yang kasih, saya mengajak kepada setiap kita. Yuk kita andalkan hidup ini hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang mendengar, Tuhan yang melihat, yang merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan pun juga merasakan apa yang kita lakukan. Saudara yang kasih, hati Tuhan penuh dengan belas kasihan kepada setiap kita. Dan kasih Allah tidak pernah terbatas. Ya, kasih Tuhan tidak terbatas buat saudara dan saya. Dia tidak melihat, oh dosamu gede banget, besar banget, panjang dan tinggi dan sebagainya. Tetapi semuanya lebih daripada kasih daripada Allah itu sendiri. Dia tidak melihat besar kecilnya dosa dan salah kita. Tapi kasih Dia begitu besar buat setiap kita. Wajiblah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa katakan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu kepada kami, kepada setiap kita. Sebelum kita mendengar lebih lanjut, mari sama-sama kita tunduk kepala sebentar dan kita berdoa. Tuhan, kami bersama anak-anak-Mu datang di hadapan Allah. Kami mengucap syukur segala berkat Tuhan kerjakan dalam hidup kami Bapa. Kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan kuat. Kami percaya semua adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada kami. Makasih Tuhan, hari ini kami mau mendengar suara-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan. Buka telinga hati kami Tuhan untuk menerimanya. Karena kami tahu, kami percaya firman Allah menguatkan kami, menegur kami, mendidik kami, mengajar kami. Karena Engkau mengasihi kami. Engkau mau bahwa kami setia dan taat kepada Allah. Tuhan, biarlah Roh-Mu ada pada kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Berkat Allah selalu ada pada kita. Kita istirahat di rumah, dijaganya sedemikian rupa. Rumah kita dibakari oleh Tuhan, sehingga kuasa-kuasa gelap roh jahat manusia yang akan mengganggu kita disirnakan dari Tuhan. Begitu besar kasih-Nya kepada setiap kita. Dan siapapun yang percaya kepada Dia, kepada Tuhan, kepada Yesus itu, maka berkat Allah mengalir dalam kehidupan kita. Dan janji-janji Allah untuk setiap kita pasti digenapi. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita tidak pernah berhutang kepada setiap kita. Ya, Tuhan tidak pernah berhutang. Janjinya pasti digenapi. Saudara kasih, karena saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara sangat berarti di mata Tuhan. Dan saudara dan saya berguna di mata Tuhan. Luar biasa. Saudara kasih, tentunya setiap kami mengajak kepada setiap kita tanpa kecuali selalu mengucap syukur kepada Dia. Ucapkanlah terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik buat setiap kami. Setiap saat Engkau menegur kami apabila kami salah. Apabila kami susah sedih, Engkau menghibur kami. Apabila kami lemah, Engkau memberikan satu kekuatan buat kami. Dan itu yang wajib kita lakukan sebagai orang percaya dengan Tuhan. Terima kasih. Setiap minggu kita bersama-sama ditegur oleh Tuhan kalau kita bersalah. Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Tanda bukti mengasihi, memperhatikan, Dia menegur kita kalau kita bersalah. Kehidupan kita banyak salahnya, jujur banyak salahnya. Tapi Tuhan kita setia mengampuni dosa dan salah kita. Kita bersama-sama tahu di tempat ini, di gereja ini banyak tema tahunan, ya.
yang tertulis di depan kita, yaitu bahwasanya kita harus semakin kuat dan semakin berdampak. Bagaimana kabarnya dalam kehidupan kita? Betulkah kita sudah berdampak buat sesama, buat saudara kita, buat lingkungan kita, buat masyarakat sekitar? Sudah enggak sih? Sudahkah dampak-dampak yang nyata dari kehidupan kita sehingga tetangga kita, keluarga kita mengatakan, memang beda. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang percaya dengan Tuhan itu beda banget. Dari senyumnya saja udah kelihatan. Ya, walaupun tidak gosok gigi, kelihatan wajahnya, giginya ceria. Bukankah itu anugerah Allah yang Tuhan berikan buat setiap kita? Kita punya harapan, punya mimpi-mimpi. Gereja ini punya mimpi. Makanya ada tema-tema yang kita berikan buat saudara saya. Ada tentang kedisiplinan, ya, disiplin rohani. Jadi kerohanian kita harus diatur sedemikian rupa supaya disiplin dalam kerohanian kita. Tentunya bukan berarti yang jasmani tidak perlu, sangat perlu. Sering kasih. Ya, kedisiplinan jasmani dan rohani. Kalau kita bisa jasmani, kita bisa berdisiplin, saya yakin rohanian juga bisa. Kalau jasmani tidak bisa disiplin, tidak mungkin kerohanian bisa berjalan dengan baik. Itu kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita tanpa kecuali, sering kasih. Firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus dalam pasal yang ke-9, dalam ayat yang ke-25, ayat yang tidak asing buat saudara yang kekasih. Yaitu Rasul Paulus mengingatkan atau bercerita atau bersaksi kepada jemaatnya pada waktu itu, kepada murid-muridnya. Yang ada dalam kitab Korintus ini, sering kasih. Sekali lagi, Korintus di dalam pasal yang ke-9, di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27, saya baca demikian, terima kasih. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sering kasih. Dari kisah cerita dalam 3 ayat ini, menurut kami, Rasul Paulus adalah orang yang luar biasa. Dia punya tujuan yang pasti, sering kasih. Begitu mereka kenal akan Tuhan, percaya kepada Yesus, ada mimpi-mimpi dalam hidup mereka. Apa yang harus mereka lakukan ke depan. Dia punya arahan yang jelas dalam hidup mereka. Punya tujuan yang jelas ke depan, sering kasih. Tentunya setiap kita diajak, supaya juga punya tujuan yang jelas dalam kehidupan setiap kita. Ya, minggu kemarin disampaikan kepada setiap kita, bahwa setiap kita harus melakukan visi dan misi setiap kita. Dan saya percaya kita sama-sama boleh ada di tempat ini. Apakah visi dan misi? Menjadi pertanyaan, untuk apa saudara ada di sini? Ya, mengapa saudara ada di sini? Tentu jawabannya, saya ada di sini. Saya mau bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena saya sudah diselamatkan. Dengan demikian, saya di sini saya belajar untuk melangkah ke depan supaya saya dilengkapi di tempat ini, belajar di tempat ini sehingga saya boleh melakukan sesuatu buat Tuhan. Sering kasih. Yang sederhana, visi misi seperti itu, sering kasih. Jadi kita ada tempat ini, kita mendengar, bersyukur dan belajar supaya kita diperlengkapi oleh Tuhan. Sehingga setelah kita diperlengkapi, kita keluar menyampaikan kabar baik. Kalau minggu kemarin disebut ada amanat agung yang wajib dilakukan oleh setiap kita tanpa kecuali. Paulus punya tujuan yang jelas ke depannya. Maka dia berlatih. Dia menggambarkan seperti dia sebagai petinju. Dia berlatih sedemikian rupa dengan rapi, teratur, sering kasih. Tidak pernah bolos dia mungkin latihannya. Ya, jam sekian harus, mungkin pagi jam 4 pagi saya berdoa. Setelah berdoa baca firman. Setelah baca firman saya bangkit bersihkan diri. Saya harus berlatih sampai jam sekian. Saya makan pagi langsung saya berlatih kembali dan sebagainya sampai akhir. Sampai malam hari. Saya kasih.
Dan apa yang mereka tuliskan sebagai tujuan hidup mereka ke depan, itu juga seperti kita, saudara kasih. Jadi kita boleh tentang rohani, jangan sampai kita ngutang-ngutang membaca firman Tuhan. Nunggak-nunggak, alasan banyak, alasan seribu macam alasan, saudara kasih. Kalau itu kita atur dalam kehidupan setiap kita tanpa kecuali, saudara kasih. Waktu yang Tuhan miliki, yang Tuhan berikan kepada setiap kita, mari kita atur dengan bijaksana, saudara kasih. Ya, itulah tujuan dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya dengan Tuhan di tempat ini. Kita boleh jam sekian kita membaca firman Tuhan. Tidak boleh bolong, saudara kasih. Kalau bolong ngutang itu kurang baik, saudara kasih. Alangkah baiknya kita mengatur waktu kita dengan baik, saudara kasih. Tujuan yang jelas, apabila saya sudah belajar seperti ini, melakukan dengan disiplin secara jasmani, maka saya percaya dalam rohani pun bisa dilakukan. Tidak mau, oh saya bisa yang rohani aja, yang jasmani enggak. Saudara, itu pun juga tidak benar, dan kita pun tidak akan menjadi kesaksian dalam hal ini, saudara. Disiplin secara jasmani, apapun sesuai waktu yang sudah ditentukan, kita kerjakan dan penuh tanggung jawab. Setelah itu kita belajar di sisi yang lain, yaitu disiplin di dalam kerohanian. Dari jasmani dan rohani harus seimbang. Kalau sudah jasmaninya saja sudah disiplin sedemikian rupa, orang sudah tidak ragu-ragu. Wah, orang ini luar biasa ya. Disiplin banget dalam pekerjaannya, dalam tugasnya, dia kerjakan dengan baik. Lebih-lebih di sisi rohani, pasti dia melakukan. Saya enggak sih. Kalau sudah jasmaninya amburadul, saya percaya 100% dalam kerohaniannya pun juga amburadul. Saya enggak sih. Keduanya harus seimbang. Ini yang harus perlu kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Saya enggak sih. Nah, seperti Paulus, dia punya tujuan yang benar, yang terarah. Saya enggak sih. Dia tidak mau belok kanan, belok kiri. Ya, ngikuti gelombang laut. Tapi dia satu tujuan. Saya melengkapi diri saya, mendisiplin diri saya melatih diri saya, supaya saya boleh bekerja nanti ke depan, sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan yang ada dalam hidup saya. Karena Paulus punya tujuan, menyampaikan kabar baik kepada orang di luar sana. Di luar artinya bukan di luar bangsa Israel. Dia punya kerinduan seperti itu. Dia melengkapi dirinya. Saudara kasih. Dan ini memang perlu kita lakukan dalam hidup ini, saudara kasih. Jangan sampai kita melenceng. Termasuk dalam tugas-tugas kita, pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan dengan baik. Kalau kita tata sedemikian rupa, rapi, tertata rapi, hasilnya pasti luar biasa. Saudara kasih di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama belajar mengikuti acara daripada atau tugas daripada Paulus itu. Seperti demikianlah kita punya tujuan berkumpul di tempat ini. Apabila hari ini saya diselamatkan oleh Tuhan, kami mencoba menyampaikan kabar baik buat sesama kita, buat keluarga kita, buat tetangga kita, lingkungan kita, dan sebagainya. Dan itu pun tugas dari Allah yang Allah berikan kepada setiap kita, saudara. Kita menjadi berkat buat sesama. Kita menjadi kuat dan berdampak. Kita menjaga kedisiplinan kita untuk melatih diri kita. Karena Paulus juga katakan, saya bukan petinju sembarangan. Tidak asal pukul. Ada trik-trik yang harus dia miliki untuk memukul lawannya. Kalau saya mengikuti trik-trik ini, saya pasti menang. Tapi kalau asal mukul, saudara kasih, pasti dia akan kalah. Mengendalikan emosinya dan sebagainya. Itu sangat penting daripada kita. Ya, jangan sampai kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, mungkin kita memberikan kabar baik buat sesama. Ya, kamu harus percaya dengan Yesus. Kalau kamu nggak percaya, ya sudah, kamu masuk neraka. Memang di sisi lain benar yang mereka katakan, tapi tidak ada aturan-aturan yang harus kita lakukan yang lebih baik, saudara kasih. Mungkin membangun hubungan, ya kan? Ya, membuka suatu kisah cerita, dan pada akhirnya membagikan renungan-renungan singkat, supaya menjadi berkat, saudara kasih. Ini sangat dibutuhkan buat setiap kita. Kalau hari-hari ini juga dalam kondisi seperti ini, sekarang banyak orang percaya atau murid-murid Tuhan ini belajar Alkitab, bagus banget. Mau belajar Alkitab kan bagus, saudara kasih. Tapi di tujuan awal kadang-kadang salah, saudara kasih. Kalau saya melihat ini ya di layar kaca, mungkin di YouTube dan sebagainya, banyak orang berdebat. Saya mau belajar, saya untuk melawan dan sebagainya. Karena tujuan awal sudah tidak baik, saudara kasih. Ya, tujuan tidak baik, maka akhirnya juga tidak baik. Sehingga dia pinter, karena Alkitab juga bisa dipelajari, saudara kasih. Ya, belajar Alkitab, wah nanti ada pertanyaan seperti ini, akan saya jawab seperti ini. Bagus, bagus. Tetapi kadangkala dia lupa
apa yang sudah mereka pelajari itu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah belajar setahun, 2 tahun belajar Alkitab. Dan hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman Allah Engkau yang mengendalikan dalam hidup saya. Dan pakailah saya untuk menjadi berkat buat sesama, buat orang lain. Urapi saya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Itu tidak mereka lakukan. Sehingga kita, karena sudah hafal, sudah ngelontok otaknya tentang Alkitab. Wah, sekarang saya harus mulai berdebat. Sehingga hidup kita tidak menjadi berkat buat orang lain. Bahkan mencari musuh kepada orang lain. Terima kasih. Sehingga dia tahu semuanya tentang kebenaran. Tetapi kebenaran itu dilakukan untuk orang lain. Wah, kamu berdosa nih. Kamu salah ini. Kamu salah itu. Ya, dan sebagainya. Dia pandai mengoreksi kesalahan orang lain dan kelemahan orang lain. Dan tidak memberikan kesempatan buat dirinya mengoreksi salah dan kekurangan. Sering kasih. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, bahwa kuasa Allah, bahwa Roh Allah menguasai kehidupan kita, dan kerinduannya disampaikan bahwa saya mau menjadi berkat buat sesama, maka Tuhan akan memakai hidup saudara, melakukan segala perkara dan hikmat yang dari Tuhan. Sering kasih. Itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan setiap kita tanpa kecuali. Sering kasih. Kita ingat bahwa minggu kemarin dia diingatkan ya tentang sadar, satset, ya tersadar, sadar, sengaja dan terlaksana, ya kan? Ini jadi pegangan setiap kita. Kita dengan sadar memprogram diri kita masing-masing, memagari kita dengan ilmu-ilmu yang baik. Dengan sadar memprogram diri kita masing-masing. Sebab program yang kita buat itu bukan sekedar, ya saya sudah buat program buat diri saya, apa yang kami lakukan dan sebagainya, kita tempel di tembok untuk dilihat. Bukan, tapi untuk dikerjakan. Ya, dengan sadar, terlaksana. Terima kasih. Dan yang terakhir, yaitu kita terencana dengan baik, sengaja, dan terlaksana. Kita melakukan, kita menjadi pelaku-pelaku yang baik, pelaku-pelaku yang benar yang harus ada dalam kehidupan setiap kita tanpa kecuali. Ingat sekali lagi, kita harus sadar. Dengan kondisi sadar, bukan artinya ya yang penting saya disuruh begini ya begini, bukan. Tapi dengan sadar kita mengatur diri kita masing-masing, dengan sengaja kita lakukan. Ya, yang pada akhirnya, yang terakhir terlaksana yang ada dalam kehidupan setiap saudara yang kasih di dalam Tuhan. Mari kita belajar mendisiplin diri kita supaya kehidupan kita menjadi berkat. Kalau secara pribadi kita sudah bisa melakukannya, maka kita bawa dalam satu komunitas. Sehingga dalam komunitas kita pun juga sama melakukan kedisiplinan jasmani dan rohani, sering kasih. Ya, kalau kita sudah melakukan dalam kehidupan pribadi maupun komunitas, saya percaya pribadi maupun komunitas akan menjadi berkat buat sesama kita. Terima kasih. Kalau saudara dan saya, seringkali kita berjalan melangkah kemanapun kita pergi. Tapi kadangkala sebenarnya Tuhan sudah sediakan seseorang yang perlu dengar kabar baik. Tapi kadangkala kita menutup telinga dan mulut kita juga tertutup. Kita tidak mau menyampaikan kabar baik. Mungkin sebagai gambaran, seringkali kita sedang melangkah ke rumah seseorang, ternyata di situ ada orang sakit, umpamanya seperti itu. Kita tidak mau menawarkan, Bu, Pak, saya orang percaya, boleh enggak saya mendoakan Bapak Ibu? Sering kasih. Dan tidak kita lakukan, menawarkan diri juga tidak. Sering kasih. Kita kebanyakan menutup mulut, malu, takut, dan sebagainya. Mari kita mempersiapkan diri baik-baik dengan sadar. Ya, dengan sadar kita berpikir dan sengaja. Dan kita melakukan. Sehingga apa yang kita tulis, apa yang kita angan-angankan itu terlaksana, bahwa kehidupan setiap kita akan menjadi berkat hadapan Tuhan. Saudara yang kasih, saya percaya kalau ini terjadi dalam kehidupan setiap kita, ada kebangkitan ini dalam kehidupan saudara dan saya, pasti saudara akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Di ujung sana, di ujung sini, banyak orang membutuhkan kabar baik. Di sana sini membutuhkan kabar kebenaran. Orang-orang pada mencari kebenaran itu. Tetapi kita tutup mulut, kita pun tidak mau menyampaikan kabar itu kepada sesama. Mari, terima kasih. Kita sama-sama belajar.
Ya, belajar bersama-sama, melatih diri kita dengan baik untuk menyampaikan kabar baik itu sendiri. Karena Tuhan berkehendak pada setiap kita sebagai murid-murid Tuhan. Ya, Tuhan berkehendak kepada setiap kita tanpa kecuali. Karena kita adalah murid-murid Tuhan, maka Tuhan punya rencana. Saudara dan saya, ya, saudara dan saya harus melakukan kabar baik itu, yaitu kita melakukan amanat agung. Jangan kasih. Kita sebagai murid harus memuridkan, ya. Karena firman Tuhan berkata di dalam kitab Matius, sering kasih, berkata demikian, sering kasih. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sering kasih. Jadikanlah semua bangsa muridku. Karena kita sebagai murid Tuhan, maka kita sebagai perantara atau mau dipakai oleh Tuhan menciptakan murid-murid yang lain. Murid yang lain itu juga menjadi penyambung lidah kepada yang lainnya dan sebagainya. Karena Tuhan merindukan semua bangsa diselamatkan oleh Tuhan. Rindukah kita dipakai oleh Tuhan? Buka hatimu, serahkan hidup kita masing-masing. Tuhan, pakailah hidup saya untuk menjadi berkat. Saya enggak mau hanya saya yang diselamatkan. Saya enggak mau hanya aku aja yang diselamatkan Tuhan. Tetapi saya ingin tetangga, saudara saya semua diselamatkan oleh-Mu Tuhan. Dan itulah kerinduan Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Saudara yang kasih, saya percaya anugerah Allah disediakan buat saudara dan saya di dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, kalau kita bisa melakukan ini, saya percaya di surga ada sukacita besar apabila ada jiwa baru mengenal akan Tuhan. Bukankah ini satu kerinduan setiap kita? Mari sekali lagi mau jadi pelaku-pelaku, penyambung lidah dari Tuhan kepada yang lain, menciptakan murid-murid dan murid yang kasih. Pernah saya mendengar, saya nggak punya teman ya, orang-orang yang belum kenal Tuhan. Teman saya pendeta-pendeta saja. Yang kasih. Siapa yang salah? Yang salah orang itu sendiri. Karena dia tidak mau berhubungan dengan orang di luar sana. Dia mau berhubungan kepada pendeta-pendeta. Saya ginikan, saya kasih. Bagus itu, bagus. Doakan, injili itu pendeta. Supaya pendeta itu bertobat. Kok gitu? Semua pendeta kan sudah bertobat, belum tentu. Saya kasih. Pendeta kan hanya sekedar jabatan. Tapi mari kita sama-sama pendeta-pendeta yang dipakai oleh Tuhan untuk melangkah mencari jiwa-jiwa yang tersesat yang Tuhan sudah sediakan, tapi kita tidak mau melakukan. Sekali lagi, Tuhan sudah sediakan siapa yang harus kita muridkan, tapi kadang-kala kita tidak mau melangkah. Dia punya banyak teori, tapi teori tinggal teori. Hari ini, mari kita sama-sama melangkah, menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu melihat kami saat ini dalam suasana yang hitam, gelap. Saya bercerita, saya kasih. Kalau saudara melihat hal yang hitam di belakang saya ini, semua hitam dan gelap, maka seperti atas langit di tengah malam, saya kasih. Maka muncullah bintang-bintang bersinar di sana kemari. Orang akan melihat bintang itu, begitu indah bintang itu di dalam kegelapan. Terima kasih. Saya percaya setiap kita akan melihat kagum, waduh, luar biasa. Di langit banyak bintang bersinar. Begitu indah bintang di angkasa. Terima kasih. Indah banget. Dan bintang itu akan bersinar di tengah malam di dalam kegelapan. Akan memunculkan keindahan. Tapi kalau bintang itu bersinar di tengah hari, tidak ada artinya apa-apa sebenarnya. Tidak ada indahnya sedikit pun. Karena kita pun juga tidak bisa melihat. Tapi kalau bintang di tengah malam itu muncul, wah, di sana kayak kebit bintang, begitu indah banget. Percayalah, kalau saudara di tengah kegelapan, saudara membawa terang Allah dalam hati saudara. Sekali lagi, kalau saudara ada di dalam kegelapan, di tengah-tengah kegelapan, di tengah orang yang belum kenal akan Tuhan, melihat saudara itu nampak luar biasa. Ada cahaya di muka saudara. Karena Tuhan yang terang adanya, karena Tuhan itu adalah terang dunia, ada dalam kehidupan saudara dan saya. Maka saudara dan saya akan kelihatan bersinar
luar biasa. Wajahnya, sinarnya, membawa keindahan tersendiri. Jangan sampai keindahan itu kita nikmati sendiri. Hanya orang lain melihatnya. Tanyalah dia, Bapak Ibu, maukah jadi bintang-bintang yang indah di atas? Hadirkanlah sinar itu dalam hidup saudara. Dan saudara menjadi orang-orang yang indah dilihat oleh orang lain. Karena ada Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita sama memancarkan sinar yang ada dalam hidup kita. Yaitu sinar Kristus itu sendiri buat orang lain. Sehingga tugas yang Tuhan percayakan kepada kita boleh terlaksana dengan baik. Karena kita adalah bintang-bintang dari Tuhan yang seharusnya akan memancarkan sinarnya dan berfungsi buat orang lain dan sesama. Jangan sampai orang lain hanya sekedar begitu indahnya bintang itu, tetapi dia sendiri memiliki sinar itu sendiri. Karena Yesus adalah terang dunia, terang hati setiap kita, dan terang buat sesama kita. Terima kasih. Saya percaya setiap kita tanpa kecuali adalah murid-murid Tuhan yang mendapatkan tugas yang wajib kita lakukan dan kerjakan. Pada waktu kita boleh cinta pertama, mencintai Tuhan, kita pernah ngomong, Tuhan itu luar biasa, saya ingin dipakai Tuhan. Saya yakin percaya, setiap kita mungkin pernah dan sering ngomong demikian rupa. Hari ini Tuhan membuka tangannya buat saudara dan saya. Lakukan dan kerjakanlah amanat agung ini dari Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Siapkah kita melangkah? Apakah sudah kita teriak-teriak dari kamar? Tuhan mau kita keluar menyampaikan kabar baik yang penuh dengan sukacita ini kepada orang lain. Sehingga saya diselamatkan, kita diselamatkan, orang di sekitar kita pun diselamatkan oleh Tuhan. Kabar baik wajib kita sampaikan. Saudara dan saya pernah ngomong, pakailah saya, dan Tuhan mau pakai hidup saudara. Tetapi saudara tidak membuka hati saudara. Saudara kasih, saudara teriak-teriak di dalam kamar, orang lain tidak mendengarkan. Saudara kasih. Mari kita keluar dari kenyamanan ini. Ya, kita keluar dari tempat yang nyaman ini. Keluar untuk menyampaikan kabar baik sehingga semua orang diselamatkan dan kita boleh hidup bersama dengan dia. Terima kasih. Renungan singkat kiranya menjadi berkat buat setiap kita, menggugah setiap kita. Ayo kita bangkit, punya tujuan di depan kita yang benar. Kita menyampaikan kabar baik kepada sesama kita. Amanat agung kita kerjakan. Tuhan memberkati.